Jadi, Mbak, aduh, Pokoknya mulai detik ini kamu gak usah bekerja lagi sama aku, ya? loh, saya dipecat bos. Mendingan kamu pergi. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia Ternyata jauh juga ya tempat makan favoritku sama hotel. Ini ada mangsa. Juga mana panas juga. Sendiri. Wah, copet! Ya ampun. Duh, bisa-bisanya sih aku kecopetan. Lagian juga maling itu cepet banget. Duh, gimana nih aku? Mana semua uang? Handphone juga ada di tas aku. Hotel juga jauh banget lagi tempatnya. Gimana dong ini? Mana nggak ada orang juga. Aku teriak-teriak juga percuma. Copetnya udah jauh. Gimana ya? Apes banget sih aku. Ini juga mana perutku lagi sakit kan, aku ada penyakit emah. Niatnya mau jalan pergi makan nih malah kecopetan. Dasar copet. Ya udahlah, mendingan aku sana aja deh. Aduh, kayaknya mah aku kambuh nih. Mana juga masih jauh lagi tempat makan itu. Mana juga duit udah nggak ada, dicopet. Aduh, kayaknya aku pinggir dulu deh. Siapa tahu nanti ada orang lewat naik mobil biar aku nanti minta tumpangan aja. Aduh, mana mah juga ini tiba-tiba kambuh lagi, nggak bisa diajak kompromi deh ini. Aduh, ini bahaya nih kalau aku bisa pingsan di sini. Lah, ini ada mobil. Loh. Mas. Ini mas atau enggak ya? Apa ya mbaknya ya? Permisi. Aduh. Turun bentar. Ternyata. Iya mbak, Mas, ada apa ya mbak? Aduh, ini saya minta maaf ya mas. Berhentiin mobil mas sembarangan. Jadi gini mas, sebenarnya saya lagi kecopetan. Baru aja tas sama dompet dan handphone saya juga ada di dalam tas itu mas. Aduh mbak, harusnya mbak lebih hati-hati. Soalnya di sini memang rawan mbak. Soalnya kan jalannya kan sepi. Mbak, ngomong-ngomong saya baru kelihatan di sini. Mbak orang baru ya mbak? Kebetulan saya lagi check in di salah satu hotel di depan sana mas. Cuman ini sebenarnya saya mau lagi cari makan mas, karena dari pagi saya belum makan. Dan kebetulan saya juga punya penyakit emah, jadi nggak bisa telat makan kan mas. Ya tiba-tiba ya mungkin lagi apes ya, nggak tahu ya. Saya lagi kecopetan mas gitu. Kenapa mbak gak sarapan di hotel aja mbak? Atau mbak pengen makanan yang lain? Atau gimana mbak? Sebenarnya sih sarapan di hotel ya bisa mas, cuman menunya saya kurang suka. Jadinya saya mau ke restoran di sana tuh deket. Iya, tapi kan lumayan jauh mbak. Nah terus gimana mbak, kan udah gak ada dompet, terus HP, handphone ada nggak? Handphone juga lagi dicopet. Kasian banget Semuanya ya di mbak. dalam tas mas, makanya itu saya juga bingung. Karena saya belum makan. Jadi ini saya mau minta tolong sama masnya buat. Tapi mohon maaf ya mbak, saya bukannya nggak mau nolong mbak. Tapi saya cuman sopir mbak. Ini saya mau jemput bos saya mbak. Oh mas lagi Katanya ada- kerja? Iya mbak. Aduh, kalau gitu mas punya handphone nggak atau? Ya ada sih mbak handphone. Tapi saya buru-buru mbak. Jadi gimana nih? Aduh, gimana ya mas? Kalau saya nebeng masnya, boleh? Gimana ya mbak? Saya bukan nggak mau ngasih tumpangan ataupun saya nggak nolong mbak. Tapi bos saya killer banget mbak. Jadi kalau misalkan saya bisa telat, saya bisa dipecat mbak. Sedangkan mbak tahu sendirilah sekarang cari kerjaan susah mbak. Apalagi di daerah sini mbak. Mas, ini saya mohon banget deh sama mas. Saya minta tolong ya mas. Saya udah nggak kuat lagi nih perut saya. Saya harus makan. Sebenarnya ini udah jam makan saya mas. Mana obat saya juga ada di dalam tas mas. Gimana ya mbak? Gimana ya? Sekarang gini aja deh mbak. Atau mbak minum dulu deh ya. Saya ada minum Masih ada mbak. minum? Ada mbak, bentar ya. Ya udah boleh kalau gitu mas. Untung aja ada orang baik. Aduh, juga pusing banget. Jadi, mbak. Aduh. Aduh mas, maaf Mbak, mas. bentar ya mbak. Bentar mbak, tahan dulu mbak.
Mending mbak minum aja deh mbak. Duh, harusnya mbak kalau misalkan mau keluar. Aduh mas, ini maaf. Ya, coba mbak berdiri lagi deh mbak. Kuat nggak mbak? Aduh, bisa oh mas. Duh, Aduh, saya juga bingung nih mbak. Harus gimana ya mbak? aduh mas, ini saya minta maaf banget udah ngerepotin masnya. Tapi mbak lagi pingsan gara-gara kelaparan, saya juga agak tega mbak. Atau gini aja deh mbak. Sekarang saya anterin mbaknya ke taman aja mbak. Nah mbak saya kasih uang buat beli makan dulu di sana. Setelah itu saya antar bos dulu mbak. Habis itu saya balik lagi kok mbak. Aduh, tapi Ya? saya nggak ngerepotin ini mas. Ya nggak apa-apa mbak. Daripada mbak ini, Tapi daripada saya, pingsan lagi di pinggir tapi jalan saya mbak. bingung pulang bareng. Iya, bentar aja mbak. Saya cuma nganter bos. Setelah nganter bos baru balik lagi ke mbak. Soalnya kalau ditinggalin mbak juga saya kasihan mbak. Ya udah kalau gitu ini saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa mbak. Ya udah, mending sekarang mbak langsung ini aja mbak. Duh, kasihan banget ya. Mbak, atau begini aja mbak, saya khawatir kalau mbak beli makan sendiri, kita langsung pergi ke toko buat beli roti dulu ya mbak, buat ganjel bentar ya. Setelah itu saya pergi dulu mbak. Setelah itu, setelah nganter bos saya balik lagi. Aduh mas, ini saya terima kasih banyak, masnya udah mau bantu saya. Iya mbak, sama-sama. Soalnya kan mbak lagi ngebutuhin. Mending kita langsung beli makan dulu atau beli roti. Setelah itu mbak saya antar ke taman ya mbak. Ya udah kalau gitu saya permisi ya mas. Ya mbak. Maaf ya mbak, agak berantakan di dalam mbak. Ya nggak apa-apa mas. Duh, kasihan banget ya cewek ini. Tapi aku harus segera jemput bos. Gimana ya? Udahlah, mending aku kasih uangnya juga. Yang penting bentar lagi beli makan ringan dulu. Setelah itu aku kasih uang deh, daripada mbak ini tambah pingsan. Jalan ya mbak. Udah mbak, turun dulu ya mbak. Aduh. Aduh mas, ini saya mau bilang terima kasih banyak ya mas, udah tadi nganterin saya makan, bayarin saya makan juga. Iya mbak, nggak apa-apa mbak. Tapi ngomong-ngomong saya takut telat mbak. Saya nggak bisa nemenin mbak sampai lama. Cuma nanti setelah nganter bos saya bakalan nganterin mbak. Oh gitu Kan ya. soalnya jalannya agak jauh mbak, tempatnya mbak dari sini. Terus ngomong-ngomong saya belum sempat nanya, mbak bukan asli dari kota sini ya mbak? Mbak pendatang atau ada kepentingan apa mbak? Iya mas, kebetulan saya ada kepentingan. Oh, kepentingan masalah kantor mbak? Iya, di kantor. Masa kok tahu kalau Nggak, kan tampilannya tampilan orang kantor mbak. Iya, Saya Mas, sebenarnya tapi percuma ya orang kantor tapi dicopet sama orang itu kan. Saya kan juga nggak tahu daerah sini sebenarnya, kalau di sana sepi saya nggak tahu. Saya pikir dia orang baik kan. ya udah kalau begitu mending saya carikan tempat duduk buat mbak dulu. Ayo kita di taman dulu ya mbak. Ya udah. Mbak duduk di sini nggak apa-apa ya mbak? Oh boleh. Nah ini kan juga agak teduh. Di sini aman kok, kan banyak orang mbak. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya bukan mau ninggalin mbak sendirian di sini mbak. Oh ya, tadi kan mbak udah makan. Ini mbak, saya juga ada rezeki, tapi cuman 100 nih mbak. Loh, Mas, Enggak, gini mbak, kalau misalkan mbak buru-buru buat pulang, ya mbak bisa pakai uang ini. Kalau misalkan mbak mau beli-beli kan mbak kayaknya masih kurang makan Aduh. mbak. Soalnya saya kan buru-buru tadi mbak. aduh mas, saya buat ini jadi makan nggak enak aja. sama mas kan udah bantu saya tadi, udah bayarin saya makan, udah beliin saya obat, sampai sekarang saya udah sehat. Ya Masa udah, masih mau ya. ngasih? Mungkin mbak masih belum kenyang. Soalnya tadi kan buru-buru mbak makannya. Saya juga agak enak. Orang makan kan nggak boleh diburu-buruin mbak. Tapi bos saya killer banget mbak. Saya takut dipecat. Aduh, tapi kan masnya belum gajian, pastikannya kan tanggal tua. Masnya harusnya. Enggak mbak, udah kemarin malam mbak. Tapi ya gitu mbak, gaji saya dipotong separuh mbak. Hah? Emang
Kenapa dipotong Ya, setengah? saya kurang tahu mbak. Iya, Oh. seenaknya bos aja deh mbak. Yang penting saya Kayaknya- kerja ikhlas. Kayaknya bos kamu emang bener-bener jahat ya mas ya. Ya mau dibilang jahat, tapi ya saya kerja sama dia mbak. Sebenarnya gak kerja sama dia sih mbak. Saya kerja di kantor. Cuman tugas saya adalah menjemput bos. Kan yang punya perusahaan bukan dia mbak. Katanya sih orang pusat yang punya. Saya juga gak tahu. Oh iya, ini uangnya mbak. Saya mau pergi dulu mbak. Aduh Soalnya- tapi ini serius mas. Ya Masa serius nggak mbak. Ikhlas nih mas. Ya ikhlas lah mbak. Mbak kalau buru-buru, mbak bisa naik Grab atau apa mbak? Kalau misalkan nggak buru-buru ya udah tungguin saya di sini. Tapi saya boleh tanya nggak mas? Iya tanya aja mbak. Mas kok mau membantu saya? Padahal masnya kan nggak kenal sama saya. Ya sekarang begini ya mbak. Kalau misalkan saya di posisinya mbak, terus pertanyaan itu saya tanyakan ke mbak, gimana kira-kira jawabannya mbak? Iya juga sih mas. Kan orang kalau butuh pertolongan kita udah kewajiban kita buat nolong mbak. Dan kalau nolong orang kan nggak perlu melihat apa balasannya dia ke kita itu seperti apa, kan nggak perlu mbak. Saya beruntung kayaknya dia ketemu masnya. Saya juga salut sama masnya. Masnya ngerelain pekerjaannya demi membantu orang lain yang kesusahan. Iya. Ya mudah-mudahan Nggak dipecat gitu ya mbak. Soalnya kan Iya. kerjaan sekarang susah mbak. Ya udah mbak. mudah-mudahan masnya nggak dipecat ya. Kalau gitu nih saya balik dulu ya mbak. 30 menit lagi saya kesini mbak. Bentar doang kok. Ya nganterin udah bos. sekali lagi saya ngucapin makasih ya mas ya. Oh iya. Makasih ya mbak. Iya. Mari ya mbak. Oh iya. Nama saya Bagas mbak. Oh iya mas Ya, Bagas. Nama ya. saya Sinta. Iya mbak. Makasih. Iya. Mas itu baik banget ya. Padahal dia kan nggak kenal sama sekali sama aku. Cuman mungkin karena dia ngelihat aku lagi kesusahan, jadinya dia mau bantu aku. Ini aku masa mau pergi sekarang ya. Tapi kalau aku pergi sekarang, aku nggak bakalan ketemu lagi sama Mas Bagas itu. Ya udah, aku tungguin aja lah. Biar nanti aku juga sekalian telepon 2 karyawanku aja nanti. Biar aku pinjam telepon Mas itu buat mundur meetingnya aja deh, biar besok aja. Jarang-jarang ketemu orang sebaik dia. Untung aja tadi dia gercep banget buat beliin aku makan, beliin aku obat. Mudah-mudahan rezeki dia bakalan diganti sama yang... Sayang, kamu bekal-bekalnya sudah siap semua? Iya, udah disiapin. Hah? Semuanya. Ladies, soalnya tadi malam aku ngirim apa ya, nyimpan laporan itu di flash disk ya. Iya, Kamu sudah? Sudah disiapin semua, laptop, flash disk, bekalnya kita udah. Kamu tahu sendiri kan, baru pertama kali ini kita mau ketemu sama bos yang dari pusat. Kita harus mempersiapkan semuanya. Ketika kita mau menjelaskan materi-materi apa, kita tinggal ngeliat di laptop nantinya gitu loh. Wesen, ini udah jam berapa ya? Kita udah telat nih. Mana sih supir tuh? Masa kita udah telat? Enggak, ini masih kurang 15 menit. Ini supir kemana ya? Seharusnya kita udah berangkat sebelum meeting itu dimulai. Tapi kalau kayak gini caranya, kita telat. Gimana sih supir tuh? Wah. Ini kebangetan emang ya. Gak di kantor, gak di sini. Aku paling sebel sama supir yang satu ini. Soalnya kalau di kantor itu ya, dia itu pura-pura baik, sok-sok nolong lah sama karyawan lain. Aku emang dari dulu mau mecat dia, tapi masih gak ada masalah yang konkret buat mecat dia sembarangan. Tapi kalau kayak gini caranya, aku sudah mempunyai... Nih, kalau kita telat bisa punya masalah besar. Ya, maka dari itu saya... Mana sih itu? Tunggu bentar, aku mau telepon. Awas saja nanti. Aku bakal habisin dia, aku bakal marahin dia. Gak diangkat kan? Kalau sampai 2 menit lagi dia gak datang, Udahlah, pecat aja. ya jangan. Kalau pecat sekarang kan kita mau ketemu sama bos gimana? Yang mau nyupir siapa? Besok aku bakal pecat dia. Tapi kalau kayak gini terus nih, ih gak becus banget jadi supir. Mana sih itu orang? Ya Kamu laporannya di dalam apa masih? udah ini udah di sini, sudah disiapin. Ya udah kalau gitu kita dua aja sih.
sambil nunggu supir sialan itu. Kalau menurut kamu gimana? Langsung dipecat sekarang apa gimana? Iyalah, biar tuh jalan kaki dia pulang. Ya udah. Aku aja yang supir. Untuk saat ini aku yang nyupir. Aku bakalan kasih pelajaran dia. Terus banget. Ini dia orangnya. Bismillah, semoga aja nggak dipecat ya. Kamu niat kerja apa enggak sih? Hah? Bos, saya Ini udah telat apa belum? telat 2 Hah? menit, bos. Aku nggak mau tahu meskipun telat 1 menit ya. Kamu kata sendiri, aku orangnya itu on time, hah? Harus tepat waktu. Dan kamu sudah membuat kesalahan. Hah? Ya tapi kan Kamu tahu aku mau ketemu sama siapa? Aku mau rapat sama siapa? Hah? Aku mau ketemu sama bos yang dari pusat. Kalau sampai bos keduluan datang, hah? Mau taruh di mana muka kita? Hah? Ya, Bos. cuma gara-gara kamu. ya mohon maaf, bos. Daripada bos marah-marah kan kita bisa langsung jalan, bos. Jadi mengurangi waktu telat, bos. Lagian 2 menit saya bisa percepat di jalan, bos. Kalau kamu gak dimarahin, ya, kamu tuh bakalan seenaknya. Gini, bos. Saya mohon maaf nih ya, bos, sebelumnya. Saya bukan seenaknya, tapi tadi ada wanita yang Ngeles lagi. Loh, beneran, Bu. Salah. Jadi saya jujur apa adanya. Jadi tadi ada wanita kecopetan, kemudian dia sampai kelaparan, Pak, Bu. Terus dia pingsan, makanya saya tolong. Aku gak mau tahu alasan kamu ya. Hah? Kamu tuh cuma ngeles, tau nggak? Kalau kamu bekerja sama aku, kamu gak usah nolong orang. Hah? Apalagi waktu nih, tau nggak? Itu tuh berharga. Kalau aku sampai dipecat, cuma gara-gara supir brengsek kayak kamu sendiri ya akibatnya. Pokoknya mulai detik ini, kamu gak usah bekerja lagi sama aku, ya? Loh, saya dipecat, bos. Mendingan kamu pergi. Bos, tapi kan mohon maaf ya, bos. Apalagi? Saya kan bisa jelasin dulu, bos. Saya memang benar-benar udah jujur, bos. Sekarang wanita yang saya tolong, saya suruh tunggu di taman, bos. Nanti rencana setelah saya nganter bos sama ibu, saya mau kembali lagi, soalnya kasihan, bos. Kalau misalkan saya kan mikir, kalau misalkan saya di posisinya dia kan gimana, bos? Ini masalah nyawa juga kan. Aku gak mau tahu alasan kamu ya. Hah? Ya, di sini yang gaji kamu itu aku, tahu nggak? Kamu telat cuma gara-gara nolong orang. Kamu gak usah sok baik ya. Hah? Kamu cukup di kantor aja yang sok baik. Hah? Saya bukan sok baik, bos. Terus apa? Tapi kan kita kalau misalkan ngelihat orang yang kesusahan, kita wajib Alah, kamu itu, hah? Perut kamu ini berisi apa? Dengan kebaikan kamu apa? Hah? Dengan uang, tahu nggak? Kalau kamu gak punya uang, kamu gak bisa makan. Hah? Apa mungkin orang yang kamu tolong itu bisa menolong kamu juga? Gak mungkin kan? Iya, saya kan nggak ngarapin balasan dari orang itu, bos. Yang penting saya bantu aja, bos. Posisi kamu ini apa? Saya kira bos kan kalau secara pendidikan bos sudah matang. Alah, kamu gak usah ngajarin aku. Hah? Ya, aku sesukses ini, aku bisa beli semuanya. Karena aku itu tepat waktu ketika aku bekerja, tahu nggak? Hah? Tapi kalau kamu kayak gini cuma sebagai supir aja sudah melalaikan waktu kamu, hah? Kamu bakal tetap jadi jongo, tahu nggak? Kamu nggak bisa berkembang karena kamu itu tidak bisa menghargai waktu. Iya, bos, saya mohon maaf juga. Saya kan berhak untuk membela diri, bos. Selama saya bekerja di kantor, saya kan nggak pernah telat, bos. Cuman sekarang, bahkan kemarin-kemarin saya 1 jam sebelum acara saya sudah datang duluan ke sini, bos. Kan cuman kali ini aja. Sebenarnya aku udah muak dari dulu sama kamu. Tapi aku gak ada momen yang tepat untuk memecat kamu. Tapi kalau sekarang, karena kamu udah bikin kesalahan 1 kali ini, ya, kesalahan fatal, aku sudah bisa memecat kamu. Tapi mohon maaf ya, Bu, bos. Dari kemarin bos bilang pengen mecat saya. Emang salah saya dari kemarin apa, bos? Kamu gak usah sok lugu, gak usah sok gak tahu. Aku menilai gerak-gerik kamu itu ya, sok baik sama karyawan, sok cari muka, tahu nggak? Ya. Mungkin ada salah satu karyawan yang mengadu sama aku kalau kamu itu menjelek-jelekan aku di Siapa, depan karyawan lain. Nggak, lebih baik begini. Ini kan udah melebar, bos permasalahannya.
Jadi mending dikumpulin aja orang yang bilang. Nggak perlu. Atau tidak. Hah? Nggak, Emang kalau- kamu siapa? Enggak, kalau begini kan jadinya fitnah, Bos. Iya, saya sadar, saya cuma seorang Nah, supir. itu udah sadar. Tapi kan nggak perlu diperlakukan seperti Terus, itu, Bos. aku harus mengumpulkan semua karyawan demi kamu, demi supir. Hah? Ngaca dong kamu makanya. Udah, mendingan kamu jalan kaki. Gak usah balik ke rumah ini lagi. Bos, Ya, saya minta aku tolong, bisa Bos. cari supir yang lebih daripada kamu. Saya minta tolong, Bos. Kasih toleransi lah, Bos. Saya kan melakukan kesalahan satu kali, Bos. Setiap pekerjaan, orang melakukan pekerjaan pasti ada kesalahan, gak kira bener terus, Bos. Gak ada toleransi buat kamu. Hah? Gak ada waktu deh buat kita buat ngasih toleransi buat kamu. Tapi, Bu, Ya. Udah jam berapa saya mau meeting nih sama suami saya? tapi kan saya Apa lagi? butuh pekerjaan. Hah? Kalau Butuh misalkan pekerjaan, saya ya. dipecat, saya mau kerja apa, Pak? Butuh pekerjaan. Ngurus. Kalau kamu butuh pekerjaan yang nggak harus on time, ya, kamu mulung. Kalau nggak kamu ngamen, tau nggak? Ya udah deh, Bos. Daripada saya dimarah-marahin, nggak apa-apa deh, saya pecat. Tapi saya cuma bisa ngasih saran sama Bos, sama Ibu. Lain kali jangan seperti itu, Bos, sama ke karyawan yang lain. Nggak bakalan ada pekerja yang betah kalau begini caranya. Dan lagian, seperti yang saya bilang tadi, setiap orang melakukan pekerjaan pasti ada kesalahan, nggak kira benar terus. Karena hakikatnya kita kan sebagai manusia itu nggak terluput dari salah, Bos. Jadi saya bukan mau menggurui atau mengingatkan, bukan mau menggurui tapi hanya memberi saran aja, gitu, Bos. Kamu nggak salah beri saran sama aku, hah? Iya. Emang kamu siapa? Cuma supir doang, sok-sok ngasih tahu kita, sok-sok ngajarin kita. Iya, Bu, memang saya sopir, Bu, tapi alhamdulillah saya tahu etika, Bu, dan cara berbicara sama orang bagaimana. Dan saya juga gak suka ketika saya berbicara menyinggung perasaan orang lain. Yang gaji kamu siapa di sini? Kantor Hah? kan, Pak? Ya, kantor. Hah? Ya. Kalau kamu bukan jadi supir aku, kamu gak bakalan jadi supir kantor, ya. Di sini yang bisa mengumpulkan, mencari uang yang banyak, ya aku, ya. Kamu gak usah sok menasihati aku, apalagi menyarani aku yang kamu bilang barusan. Ya udah deh, Bos. Kalau begitu nggak apa-apa, saya dipecat aja, Bos. Lagian saya juga udah gak betah karena saya udah lama kerja, saya cuman ditekan terus. Padahal kan saya cuman sopir, Bos. Saya juga tugasnya cuman antar jemput. Ditekan, kamu bilang, hah? Ya, sebagai bawahan kamu harus siap menerima tekanan, tahu nggak? Ya, Bos, tapi kan tugas saya harusnya kalau ya dibilang sopir sesuai dengan kerjaan yang disampaikan atasan di kantor. Ya saya cuma tugas nganter dan jemput Bos. Terserah aku mau nyuruh apa aja sama kamu, hah? Ya. Gaji saya kan juga kemarin-kemarin juga sering dipotong, Ya Bos. terserah aku lah. Makanya kamu gak usah sok-sokan. Nggak becus. Iya, enggak. Makanya kita Harusnya kan potong gaji gajimu. yang kemarin malam, harusnya gaji yang kemarin malam kan itu utuh karena saya nggak melakukan kesalahan. Jadi kenapa itu dipotongnya sampai ya separuh? Itu kan nggak adil. Ya kalau saya sih nggak masalah, saya malah bilang alhamdulillah deh, nggak apa-apa saya dipecat. Tapi ingat ya Pak Bu, Lagi. orang menanam keburukan pasti bakalan tumbuh keburukan. Ketika orang menanam kebaikan bakalan tumbuh kebaikan. Ya Udah. itu aja yang Udah ngomongnya, hah? Lama-lama tuh kamu pakai peci, Mas, ya, pakai sarung. Kalau Udahlah. mau ceramah, tau nggak? Ya udahlah. Hah? Pak, Bu, Ya. mending sekarang saya pamit aja. Saya mohon maaf sekali lagi kalau saya nggak bisa ya lanjut lagi. Dan saya juga dipecatnya secara tidak hormat. Padahal kesalahan yang saya lakukan nggak berat. Saya ingatkan sama kamu ya, meskipun omongan kamu itu benar, meskipun omongan kamu itu bisa menjadi inspirasi buat orang, tapi kalau kamu derajatnya masih di bawah, kamu gak bakalan diambil, Mas, omongannya, ya. Meskipun kita ini yang ngomong, kentut pun sekalipun, ya. Kalau kita mempunyai derajat yang tinggi, itu dibeli, tahu nggak? Mendingan kamu pergi, ya, simpan ocehan kamu sebagai ratapan nasib kamu. Pergi. Ya Pak, saya Pergi. sekali lagi saya mohon maaf. Udah, cepetan pergi. Sudah, assalamualaikum. Aku udah puas, sayang.
karena aku bisa memecat dia meskipun alasannya cuma 2 menit, karena aku udah dari dulu udah muak sama dia. Ya kerja nggak putus. Ya udah, kamu ambil ya berkah-berkahnya dan jangan lupa flash disknya ya. Udah. Aku tunggu di mobil. Ya aku ambil Oke, dulu ya. cepetan. Ayo Sang, jangan lama-lama. Pas banget aku hari ini. Duh, jadi bingung aku harus cari kerja apa lagi ya. Udahlah, aku gak perlu mikir sekarang. Yang terpenting aku harus ke cewek itu. Kasihan aku tinggal di taman, tapi aku kan gak ada kendaraan. Apa aku cari Agung aja ya? Ini kan juga di daerahnya Agung. Awas aja sih Pak David sama Bu Dita, emang kebangetan. Lagian kan aku telat juga gara-gara nolong orang. Masa orang pingsan dan kelaparan mau aku tinggalin sih? Emang kebangetan. Emang dia gak pernah susah Pak ya? Kok begitu banget sama orang miskin? Tapi ya emang bener sih, kalau aku gak punya jabatan, omonganku, kalau aku gak punya jabatan dan aku bukan orang kaya, omonganku gak bakalan dengar sama orang lain. Tapi kan aku gak butuh masalah itu. Yang terpenting aku tulus buat bantu orang lain, dan aku gak ada niatan buat nyingkirkan orang lain. Beda tuh sama David si konyong-konyong kotor tuh. Ya udahlah, mending aku sekarang cari Agung aja. Agung kan biasanya lewat sini ya, kok gak ada dari tadi? Aku kan kasihan banget sama cewek tadi. Dia udah aku tolong, terus aku suruh tungguin di taman. Kalau misalkan aku gak balik ke sana, nanti nasib dia gimana ya? Duh, tapi gara-gara ini aku jadi dipecat lagi. Tapi gak apa-apa lah, daripada orang itu kelaparan, kebingungan, aku malah tambah kepikiran kalau pekerjaan mah bisa cari yang lain nanti. Ini kayaknya Agung. Semoga aja ya Agung mau nganterin aku. Gung. Gas, Nih kebetulan banget nih Gung. Gas, kamu ngapain Gas? Kan biasanya jam-jam segini kamu nganterin bosnya. Ya Gung, ini aku sebenarnya memang lagi nungguin kamu Gung. Soalnya aku gak ada motor. Jadi gini Gung, aku dipecat Gung. Hah? Sama bos Gung. Kok bisa Gas? Ya Gung, padahal aku telat cuma 2 menit Gung. Dan itu pun nggak sengaja, karena aku bukan jemput sih, karena aku nolongin orang maksudnya. Padahal 2 menit loh aku telat. Aku jadi bingung Gung, aku kasihan. Soalnya Gung sama yang cewek itu, soalnya cewek itu kayaknya habis kerampokan Gung. Terus dia kelaparan sampai pingsan juga kan Gung. Ya kalau aku tolongin masa aku tega Gung. Nah, aku pikir bos bakalan ngasih toleransi karena aku memang lagi nolongin orang bener Gung. Malah dikira aku alasan lagi. Dan telatnya pun nggak lama, cuma 2 menit Gung. 2 menit telatnya. Biasanya kan aku 1 jam sebelum bos berangkat biasanya kan udah di sana, karena memang kebetulan hari ini aja yang aku telat. Tapi nggak apa-apa lah. Kamu terus gimana Gas? Kan sekarang kan kamu tahu sendiri Gas, sekarang cari kerja susah banget. Ya Gung, tapi aku tetap percaya Gung, rezeki gak bakalan kemana Gung, dan rezeki gak bakalan ketukar. Aku lebih baik kehilangan pekerjaan daripada membiarkan orang yang kelaparan dan pingsan yang butuh pertolongan aku Gung. Aku bakalan lebih nyesel Gung, kasihan aku Gung. Gak apa-apa lah, aku gak punya kerja sekarang, aku cari yang lain aja nanti Gung. Tapi masa bosnya kamu gak ada ngasih toleransi sedikit pun Gas? Ya enggak Gung, seperti kemarin yang aku bilang ke kamu, bosku kan killer abis Gung. Dan dia juga sering ngerendahin aku Gung. Ya aku bertahan karena ya gak ada kerjaan lain. Tapi ya mungkin ini memang yang terbaik buat aku. Aku ditakdirkan buat nolong orang, kemudian aku dipecat. Mungkin nanti aku bakalan dapat pekerjaan yang lebih enak Gung. Tapi masalahnya begini Gung sekarang. Gimana Gas? Ini aku minta tolong nih sama kamu nih Gung. Ya minta tolong apa? Minta tolong anterin aku ke cewek itu Gung, di Taman Kota Gung. Taman Kota. Iya, soalnya tadi habis aku tolong dia. Nah, habis aku kasih minum. Ya aku tolong lah pokok intinya. Aku suruh tunggu dia, nunggu aku, maksudnya dia nunggu aku di
taman kota. Nanti aku balik lagi setelah nganter bos. Ya kalau misalkan aku gak balik kan kasihan Gung, dia udah gak ada uang kayaknya, dia cewek jauh Gung, dari luar kota kayaknya dia Gung. Oh, nggak pegang uang sama sekali tugas. Nah yang ya cewek. itu Gung masalahnya, dia katanya kerampokan Gung. Aku bingung, jadi gimana ya, gak disamperin ya kasihan. Ya kan kamu udah janji sama yang cewek kalau suruh nungguin kamu ya semperin Ya, Gung. aja gas. Ini udah terlanjur juga kan, jadi aku udah terlanjur buat apa ya istilahnya, buat nolong dia, dan aku juga udah terlanjur dipecat. Ya udahlah, sekalian aja biar aku nolongin dia, dan aku gak rugi, aku gak butuh imbalan apa-apa kok Gung dari dia, cukup apa nolong dia sampai dia pulang ke rumahnya dengan selamat, udah seneng aku Gung. Ya udah gas, mending kita langsung samperin si cewek, kasihan gas. Sekarang jarang-jarang gas, kamu baik banget terusnya gas. Ya mau gimana Gung, kalau misalkan aku di posisinya orang itu ya terus gak ditolong, gimana perasaan aku Gung? Dan aku nolong orang tanpa pamrih Gung, dan aku gak mau dibilang baik sama orang, terserah orang mau bilang jahat atau sok baik atau apalah, terserah, aku gak peduli Gung. Yang penting aku ikhlas buat nolong orang itu Gung. Ya udah, semoga kamu menemukan pekerjaan yang lebih ya baik lagi gas dari. Ya amin Gung, aku percaya rezeki gak bakalan ketuker. Ya udah, kalau gitu aku kasihan ke yang cewek aku aja yuk. Kamu yang mentir. Tiru. Udah yuk gas. Tapi yang cewek udah dibeliin minuman sama makanan sama aku gas. Nah tadi udah aku kasih minum Gung, Minum. dan aku kasih uang buat beli makan aja gitu. Soalnya kan aku buru-buru Gung. Dan di dekat sana juga ada orang jualan kok. Ya udah yuk gas, dari Iya kasihan, takutnya dia pingsan lagi nanti. bener. Jadi berabe urusan kayak gini gas. Iya Gung. Tapi kamu gak ada acara ini kan? Nggak ada, free kok, barusan aja cuman datang beli bakso gas. Ada Gung, tenang, bensinnya aku fullin nanti Gung. Untung aku kemarin malam habis menerima gaji Gung, jadi ya adalah buat kebutuhan 1 minggu sampai 2 minggu Gung. Ya udah. Itu Gung, dia Gung, ceweknya Gung. Ya udah. Gas, aku ikut atau gimana, Ya Gas? ikut aja Gung. Punya ganggu gas. Gak apa-apa lah. Duh, Bunga-bunganya. Mbak. Udah sampai. Iya Mbak. Jadi ini teman saya Mbak yang nganterin saya. Oh gitu. Jadi saya dipecat Mbak, padahal cuman 2 menit telat tadi. Ya tapi nggak apa-apa lah Mbak. Ya ampun, Mas sampai Udah dipecat. sini Mbak, biar gak panas, duduk, nanti Mbak pingsan lagi. Ya udah, Mas. Gung, duduk aja Gung. Ya ampun, ini saya minta maaf ya Mas, Mas sampai dipecat dari kantor. Iya gak apa-apa Mbak, karena kan udah memang resiko. Saya bakalan lebih kepikiran Mbak ketika saya melihat Mbak pingsan di jalan gak saya tolong, dan saya masih dapat pekerjaan. Mending saya udah hilang pekerjaan aja tapi saya bisa nolong Mbak. Aduh, tapi saya ini jadi nggak enak loh Mas. Iya gak apa-apa Mbak, memang ini udah takdir Mbak. Saya juga percaya setiap kebaikan yang saya lakukan juga bakalan mendapat balasan yang baik-baik juga Mbak nanti. Oh ya, Mbak saya anterin pakai motor aja. Gung, kamu tunggu di sini ya Gung, nggak apa-apa Gung. Gas, kalau ya udah nggak apa-apa deh. Gimana Mbak? Gimana kalau gini aja, saya boleh pinjam handphone Masnya, saya mau telepon 2 karyawan saya, nanti biar dia datang ke sini Emang aja. Mbak hafal nomornya? Hafal kok. Karena dia, kalau saya ada apa-apa, saya selalu telepon dia Mas. Oh, berarti karyawannya Mbak kerja di kantor cabang sini? Iya, benar. Oh, ya udah Mbak. Rencananya kan saya mau ada meeting gitu. Ya, Mbak. Ini saya permisi Ya. ya Mas ya. Kayaknya baik banget tuh gas. Iya iya Gung, aku juga nggak tahu Gung, mau baik mau jahat yang penting aku nolongin. Mas, sorry, ini kenapa Mas punya nomor karyawan saya? Pak David Bu. Iya, Pak David. Loh? Mas saya kenal. Maaf ya Bu, Pak David sama Bu Dita, kan istrinya Bu Dita Bu, Iya, si Dika. itu atasan saya Bu. Nah makanya tadi saya dipecat gara-gara saya telat, cuman 2 menit. Saya udah jelasin Bu, kalau misalkan ya saya habis nolong orang yang habis kecopetan, kemudian ya, kelaparan terus pingsan, masa nggak saya tolong, tapi mereka nggak mau tahu Bu. Ya ampun, berarti mereka berdua yang udah mencat Mas Bagas. Ya Bu, gaji saya juga sering ya potong Bu, separuh sama Bu Dita sama Pak David. Aduh, ini kayaknya keterlaluan deh. Bentar deh, kok Ibu kenal sama dia? Ya kenal Mas, mereka berdua itu karyawan saya di kantor cabang Mas.
Makanya saya ngadain meeting karena saya dapat informasi kalau di kantor cabang daerah sini itu ada yang nggak beres, Mas. Ntar deh, berarti ibu atasan saya dong bu. Soalnya tadi saya memang mau nganterin Pak David tuh katanya mau meeting sama bos yang di pusat bu. Iya itu saya, Mas. Ya udah nggak apa-apa, duduk. Udah Bu, santai. saya mohon maaf nih, saya jadi gak enak bu. Udah nggak apa-apa, Mas. Tadi jangan udah bantu saya juga kan. Enggak, Udah Mas, nggak apa, duduk aja. Saya takutnya kan ibu ngira saya ngadu yang nggak bener lagi tentang Pak David bu. Ya nggak mungkin Nanti lah, tambah Mas. berabe, saya tambah dihabisin sama mereka berdua bu. Mas tenang aja, karena kan sebelumnya Mas kan nggak kenal sama saya kan. Ini kan kita juga secara nggak sengaja kan ketemunya. Iya sih bu. Ya udah kalau gitu Mas tenang aja, Mas nggak bakalan dipecat. Biar saya yang bakalan pecat si David sama si Dita. Sebenarnya nggak cuma mereka berdua karyawan saya, Mas. Cuman mereka berdua kan yang jadi atasan Mas Bagas. Iya bu. Terlaluan. Oh jadi yang mau meeting sama Pak David sama Bu Dita itu Bu Saya. Sinta. Ya udah kalau gitu saya permisi buat telepon mereka berdua dulu. Ya monggo bu. Ya udah. Agung ternyata ini bos di kantor pusat bu. Aduh, nih mereka ya. Loh, Mas ini kok nggak ada pulsanya? Aduh, Gung. Aduh. Kau bawa HP Gung? Oh, ada ya? Bu, mohon maaf bu. Tadi uang saya mepet bu, makanya saya belum sempat isi Oh, iya, pulsa ada bu. apa? Tapi tadi masa kenapa kasih saya duit? Ya kan ibu yang lebih butuhin pulsa mah. Nggak diisi nggak bakalan mati kartunya bu. Ya udah nih bu, saya ini dulu ya bu. Ini bu nomornya bu. Permisi. Langsung telepon aja bu. Duh malu banget aku bu nggak punya pulsa Gung. Ya, halo. Pak David, ini saya. Iya, ini saya boleh minta tolong nggak sama Pak David buat samperin saya dulu? Iya, sama Bu Gita. Nggak apa-apa. Ini nanti saya kirim lokasinya. Saya sebenarnya lagi di taman kota, Mas. Iya. Ya udah kalau gitu saya tunggu ya sama Bu Dita ya. Oke. Ya ini saya pinjam handphone teman. Iya karena handphone saya habis kecopetan, Mas. Ya udah kalau gitu saya tunggu ya. Yuk. Aduh Mas, pulsanya tinggal 3.000. Sama-sama kirim bu. Ya kita Duh, kan makasih ya, Mas, ya. kerja cuman cukup buat makan sehari-hari bu. Terus bentar lagi kalau misalkan mereka kesini nanti saya malah dimarahi lagi bu. Saya jadi gak enak nih. Nggak bakal yang di sini kan bosnya kan saya. Dia pasti nurut apa kata saya, Mas. Ya nggak mungkin sembarangan mecat orang sebaik Mas Bagas ini. Temennya juga pasti baik kan. Tapi kan saya sudah dipecat bu. Udah Mas Bagas tenang aja. Pokoknya Pak David itu selalu nurut saya gitu loh. Ya udah saya serahin sama Bu Sinta aja deh. Tapi Bu, saya minta tolong ya Bu. Kalau misalkan ada apa-apa ya Bu Sinta lah yang ini yang ngatasi. Kalau saya pun nggak kerja sama dia saya bisa cari kerjaan lain kok Bu. Saya nggak minta balasan Bu Sinta karena saya udah nolong Bu Sinta, nggak Bu. Saya ikhlas nolong Bu Sinta. Saya masih bisa kerja ojek online atau apalah Bu, nanti gampang kalau masalah itu Bu. Berarti selama ini, selama Pak David jadi atasan Mas Bagas, perilakunya seperti ini? Ya iya Bu. Iya tanya aja ke Agung nih juga tahu saya kalau udah mau berangkat kerja Bu. Kan dia juga sama-sama ngontrak Bu sama saya Bu. Oh satu kontrakan? Ya beda sih Bu, lain komplek lah. Oh gitu. Tapi Cuman kita berdua sering main-main gitu Bu. Bestie ya? Iya bestie lah Bu. Ya udah kalau gitu nanti Masnya nggak usah dipikir ya, karena udah dipecat sama Pak David. Nggak usah dipikir, biar saya nanti yang ngomong sama Pak David, biar saya yang mecat Pak David. Kalau emang bener-bener dia sikapnya kayak gitu. Oh iya Bu, ya udah Bu kalau gitu saya makasih banyak ya Bu. Seharusnya saya yang bilang makasih sama Masnya karena udah sabar ngadepin bos yang sikapnya kayak gitu. Ya Bu, ya udah kalau begitu mending kita tunggu mereka aja Bu. Gimana kalau gini aja Mas, biar saya lihat dari jauh. Nanti kalau mereka udah datang, pasti kan langsung lihat Mas juga kan? Udah lah Bu, nggak usah. Soalnya saya nggak mau cari-cari kesalahan mereka Bu. Nanti tambah berabe lagi urusannya. Kalau perlu nanti nggak usah bahas itu juga nggak apa-apa. Saya bukan bohong ya Bu. Cuman saya malas aja buat cari keributan Bu. Ya jangan Mas, namanya juga kan dia salah ya harus diluruskan dong. Ya saya serahin sama Ibu aja deh. Ya udah nanti. Tapi nanti baik-baik aja Bu ngomong Bu. Biar kita nggak
ribut-ribut. Saya males Bu buat ribut-ribut, mending saya cari kerjaan aja dapat Saya uang. kayaknya bener-bener salut deh sama masnya, karena udah dijahatin, udah dipecat pula, tapi masnya masih sikapnya masih baik kayak gini. Teman saya sikapnya rendah. Enggak lah Bu, Semua orang. Wah, saya nggak baik kok Bu, dan saya nggak pengen dibilang baik, cuman apa yang orang butuhkan sama saya bantu kalau selagi bisa Bu. Yaudah kita tungguin aja ya Bu. udah kita tunggu aja. Saya turun, Cang. Udah nyampe ya. iya. Cang, berkas-berkasnya taruh dalam dulu. Nanti kalau Bu Sinta sudah nanya berkas-berkas, langsung kita ambil. Loh, Cang. Itu kan supir kita. Itu Bagas. sama. Kok sama Bu Sinta? Ngapain dia? Jangan-jangan dia Ya, nggak mungkin lah. nganu Bu Sinta deh. Ya gak mungkin lah. Ayo kita samperin. Bu, dia Bu. Bu Sinta, Hai, mohon maaf agak telat sedikit. Bu Sinta udah dari tadi. udah dari tadi kan saya udah cerita sama kamu kalau saya lagi kecopetan kan. Iya Bu. Oh ya, ini saya juga mau tanya sebenarnya, kenal dengan Mas ini? Apa ini yang nyopet Bu? Kamu sembarangan banget ya, kamu baru datang udah nuduh-nuduh orang. Ya enggak Bu, emang ini orang brengsek emang Bu. Loh, Kalau emang ini yang nyopet, biar aku kasih pelajaran Bu. enggak, saya tanya kamu kenal sama orang ini? Ya kenal lah Bu, ini kan supir saya Bu. Supir? Bukannya kamu udah pecat dia? Iya Bu, tadinya Bu, dia tuh supir saya. Karena dia tuh membuat kesalahan, ya saya pecat Bu. Kenapa saya telat? Semua ini gara-gara orang ini Bu. Apa ini yang nyopet Bu Sinta? Orang sebaik dia nggak mungkin lah nyopet saya. Justru dia yang udah bantu saya. Maksudnya Bu? Tadi kan saya kecopetan. Dompet, handphone, semua barang-barang saya kecopetan. Jadi saya ketemu sama Mas ini udah bantu saya, udah nganterin saya makan. Kamu tahu kan saya punya penyakit mah. Iya Bu. Ya Mas ini yang nganterin saya makan. Kalau Mas ini nggak datang dan nggak ngasih saya makan, nggak bayarin saya makan, mungkin saya bakalan mati karena penyakit saya. Berarti yang ditolong sama ini Ibu. Ya saya. Dan kamu tahu satu hal, dia udah ngasih saya duit loh buat saya pulang. Dan kamu seenaknya mecat dia. Ya, kita nggak tahu Bu kalau yang Ya tapi Mas kan ini tadi saya kan udah jelasin ke Bu Dita sama Pak David, tapi Pak David sama Bu Dita malah ngata-ngatain saya karena saya orang miskin dan saya sok baik sama orang-orang. Bener Kak, kalian ngata-ngatain dia karena orang miskin. Ya, ya gak gitu juga Bu. Karyawan macam apa sih kalian? Kalian kerja di kantoran loh, sikapnya kayak gini. Keterlaluan ya, saya nggak habis pikir sama kalian berdua. Ya kita minta maaf Bu. Sekarang yang nggak perlu minta maaf sama saya, seharusnya minta maaf sama Mas Bagas dong. Iya Bu, saya bakal minta maaf Bu. Bakal minta maaf nggak sekarang aja? Gengsi ya kamu ya? Karena kerja kantoran, gengsi minta maaf sama supir. Ya, kalau Ibu yang nyuruh kita bakalan minta maaf Bu. Ya nggak bisa dong, minta maaf itu dari hati. Oh ya udah kalau nggak mau minta maaf ya udah. Jadi kamu sekarang saya pecat. Bu. Tapi Bu, Ya, SK-nya nanti menyusul ya. Pokoknya saya nggak mau tapi-tapi ya. Kalian berdua saya pecat. Bos, saya minta maaf kok Bu. Tapi jangan saya minta maaf Bu. pecat Jangan kita Bu. dipecat. Udah terlambat, kalian udah mecat Mas Bagas kan? Yang padahal sudah jelas-jelas dia nolongin saya. Ya meskipun kalian nggak tahu kalau dia nolongin bos kalian, seharusnya kan dia alasannya udah tepat kan? Ya Bu, emang saya keterlaluan Bu, tapi gak ada toleransi dari Ibu. Saya nggak bisa Kita ya. kan Saya nggak bisa nerima karyawan. Gaji saya juga sering dipotong Bu sama Pak David sama Bu Dita Bu. Padahal kan kalau dilihat dari gaji Pak David sama Bu Dita kan ya udah lebih dari saya Bu. Udah berkali-kali lipat gajinya Bu. Gaji saya kan cuma 800.000 Bu. Dan itu pun masih dipotong jadi 400.000 Bu satu bulan. Kesalahan apa sih? Kalian sampai bisa-bisanya motong gaji orang? Tanpa sepengetahuan saya juga. Dita cuma minta maaf aja. Kamu itu salah Dita. Jangan ngikutin David dong. Udahlah, saya nggak mau tahu, mulai dari sekarang kalian nggak bisa kerja di kantor saya lagi. Bu, tolong kita Bu. Udah, Jangan- itu mobil juga mobil kantor kan? Saya nggak mau mobil itu dipakai kalian lagi. Karena kan kalian udah saya pecat kan? Udah, saya minta kalian sekarang pergi.
Tapi Bu, Enggak. Kalian maksa ya? Saya udah bilang kalian dipecat ya udah. Ajeng, Ya udah pergi sekarang. Aduh, ini saya minta maaf ya udah marah-marah di depan Mas Bagas sama Mas ini. Ya udah, kita duduk dulu, kita ngobrol. Aduh, saya benar-benar nggak nyangka deh punya karyawan sejahat mereka berdua. Tapi saya minta maaf ya Bu, gara-gara saya Bu jadi kehilangan 2 karyawan. 2 karyawan nggak berarti kalau sikapnya kayak gitu, Mas. Ya saya lebih baik merekrut Masnya jadi pekerja saya timbang saya punya karyawan 2 yang nggak terlalu pintar juga, tapi sikapnya saya enaknya sama orang. Tapi kan saya masih belum punya pengalaman. Ya udah kan juga bisa belajar nantinya kan. Pokoknya Mas Bagas sama Mas ini nanti bisa kerja sama saya. Ya kalau saya sih mau Bu, sekarang kan kerja susah Bu. Ya udah kalau itu Mas Bagas bisa jadi asisten saya. Kalau Mas ini terserah nanti mau bagian apa, nanti tinggal lapor sama saya aja. Nggak tahu Mas ke kantor, ya gampang. Gampang, nanti bisa saya ajarin kok Mas. Kita merintis dari bawah ya. Makasih ya Bu. Ya udah, kalau gitu ini sekarang kita pergi makan. Tapi kan, oh ya udah Bu, Agung biar bawa motor atau Ibu bawa mobil sendirian, saya bareng sama Agung. Ya nggak apa. Kalau Mas Bagas mau bawa mobil juga nggak apa. Oh bareng sama Ibu. Ya boleh. Ya kamu. Tapi kita ke hotel dulu ya. Saya mobil bareng-bareng. Oh ya Bu, udah Bu. Ya udah, aku ngikutin di belakang. Ya udah kalau gitu. Kalau lagi makasih ya Mas Bagas sama Mas. Saya yang seharusnya bilang makasih ke Bu Cinta karena ya udah dikasih kerjaan baru Bu. Ya udah Dan mungkin lebih enak ini lagi. rezeki Mas Bagas juga kan. Ya udah mari. Oh ya ini makasih ya Mas. Kok dibalikin? Ya udah kan tadi kan Masnya udah baik sama saya jadi saya balikin. Nanti saya ganti yang lebih kok. Gak usah diganti gak apa Bu. Ya udah kalau begitu. Ayo Bu.